Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Ahmad Karlam di sini di Project Kemenke sebagai backend. Mau sharing sedikit tentang Docker. Lanjut langsung aja ya. Jadi apa itu Docker? Jadi Docker tuh salah satu platform produk layanan yang menggunakan virtualisasi level OS untuk ngedeploy sebuah software ke production dalam bentuk kontainer. Jadi sebenarnya nggak cuma Docker yang ngusung istilah kontainer-kontainer kayak gitu buat ngedeploy suatu aplikasi. Sebenarnya masih banyak sih, kalau nggak salah ada beberapa produk lainnya. Tapi yang ngetrend tuh Docker gitu dari awal-awal itu. Nah, kenapa harus pakai Docker atau kita pakai kontainer itu? Jadi dulu tuh waktu dulu ngedeploy sebuah aplikasi itu caranya tuh kurang lebih seperti yang kanan, yang ini. Jadi ketika aplikasi udah dibuat, misalkan aplikasi pakai PHP, terus ada MySQL. Nah, si aplikasi yang berbasis PHP itu biasanya deploy ke virtual machine sama yang si MySQL juga. Jadi si aplikasinya itu deploy ke sebuah virtual machine, nanti dikonekin pakai jaringan. Biasanya ada internal jaringan gitu. Nah, si virtual machine ini tuh running di atas sebuah PC nyata gitu. Di PC nyata. Jadi ada PC, terus dia nge-running 2 OS secara sekaligus di atas layer hypervisor. Jadi yang kekurangan dari virtual machine ini tuh lumayan berat. Terus ketika misalkan mau ngedeploy-nya tuh agak lama, soalnya harus ngebikin satu virtual machine terus ngejalanin satu OS utuh gitu. Nah, solusinya sekarang itu ada Docker. Kalau misalkan kita pakai Docker, si konsepnya itu agak dirubah. Jadinya tuh ada PC, terus ada OS-nya, entah itu mau Windows atau Unix. Terus ada si Docker ini gitu. Ada si layer Docker ini yang ngejalanin beberapa kontainer yang nantinya di kontainer itu ada aplikasi A, B, C dan seterusnya. Misalkan ada yang API-nya, ada yang database-nya gitu kan, ada yang Redis. Semua itu nanti bisa konekin pakai jaringan internalnya Docker atau bisa langsung nembak ke IP si hostnya, si PC-nya ini. Nah, jadinya dengan adanya Docker ini tuh deployment dari lokal para developer ke production itu lebih cepat, lebih simple, terus lebih enak juga gitu kan ketimbang pakai virtual machine. Terus buat dari sisi developernya itu sendiri, developer bisa ngerasain sensasi ngoding dengan environment production gitu. Jadi ketika ada error di production, kita bisa errornya itu mengenai infrastruktur ya gitu ya. Misalkan ada error di Redis-nya, koneksinya kayak gini, biasanya bakal sama gitu lah kurang lebih kalau kita pakai Docker si developernya. Itu secara singkatnya Docker. Nah, terus ada namanya kontainer. Sebelum lanjut, kebayang nggak yang tadi yang tentang Docker gitu? Takutnya ada yang tidak mengerti apa yang saya katakan. Halo. Iya. Jadi ternyata Docker bisa bikin kita kayak coding di production gitu ya? Ya, jadi si environment-nya tuh yang kayak production. Kalau Laravel tuh punya ini, dulu tuh Laravel dari official Laravelnya tuh bikin
namanya tuh Vagrant. Vagrant tuh running di atas virtual. Jadinya tuh kalau setiap ngeran satu aplikasi beratnya minta ampun gitu. Tapi sekarang si Laravel ada yang bikin namanya Laradoc. Jadi Laravel Docker gitu. Ya, itu lebih bagus, lebih cepat, terus banyak pilihan arsitektur teknologinya gitu. Jadi banyak teknologinya, bisa pakai MySQL, Postgre, banyak lah pokoknya. Kalau waktu dulu di Vagrant tuh masih sedikit lah gitu, soalnya nyetingnya agak ribet juga gitu. Gitu sih. Ada lagi yang mau ditanyain? Silakan, biar sedikit aja dulu gitu. Oh, kayaknya langsung tanya aja ya. Ya, biar nggak ini sedikit gitu nanya ngejelasinnya, saya takutnya pusing. Lanjut aja. Mau lanjut gimana, Sob? Ya lanjut aja berarti, nggak ada yang tanya. Ya. Nah, kan udah solve tuh masalah tentang deployment gampang. Nah, sekarang tuh dengan kondisi sekarang yang ngetrend microservice, terus aplikasi yang usernya banyak, ada yang namanya container orchestration. Jadi si tugasnya container orchestration ini tuh buat ngegabungin kontainer-kontainer dari semua microservice, dari semua service yang ada di microservice, jadi satu kesatuan gitu. Ada 2 produk yang ngetrend di kalangan kita gitu ya. Ada Docker Swarm sama Kubernetes. Nanti dijelasin perbedaannya. Jadi fungsinya dari container orchestration ini tuh, ketika misalkan kita ngedeploy, misalkan nih yang ini kita ngedeploy aplikasi, udah ngedeploy gitu ya, ada aplikasi A, B, C dan seterusnya. Kalau kita nggak pakai container orchestration, kita tuh harus ngedeploynya satu-satu. Ngedeploy yang aplikasi A, ngedeploy yang aplikasi B, ngedeploy aplikasi C. Sedangkan kalau container orchestration tuh jadinya tuh ngedeploy-nya bisa bareng-bareng, terus antar kontainer pun dia tahu gitu. Misalkan aplikasi A sedang dideploy, aplikasi B tuh bisa tahu gitu bahwa si aplikasi A tuh lagi dideploy, jadinya tuh istilahnya unavailable gitulah si status service-nya itu, kayak gitu. Nah, terus untuk ini Kubernetes ya. Kubernetes saya nggak terlalu begitu paham, tapi simpelnya mah Kubernetes tuh sebuah service container orchestration, kayak Docker Swarm. Jadi dia tuh nge-manage banyak kontainer-kontainer biar makanya ada istilah Kubernetes tuh auto scaling yang kayak gitu, karena emang dia punya fitur itu ketimbang di Docker Swarm gitu. Gimana ngejelasinnya? Jadi Kubernetes tuh ya intinya container orchestration, dia ngolah banyak kontainer, sedangkan Docker Swarm tuh sama, cuman dia tuh nggak bisa auto scaling. Jadi sebenarnya masih sama-sama aja, cuman yang lebih advance-nya itu Kubernetes gitu. Jadi kalau Kubernetes tuh sebenarnya dari sisi developer nggak perlu harus tahu mendalam, soalnya emang benar-benar tugasnya
tugasnya DevOps yang buat ngerjain ini, buat nyeting-nyetingnya gitu. Kalau tugasnya developer tuh cuman fokus ke bikin kontainernya aja, bikin file Dockernya gitu, biar ketika aplikasi itu di deploy itu si DevOps sudah tahu gitu, ini nih mau ngedeploy aplikasi ini Docker filenya gitu. Soalnya dari ini tuh kurang lebih skema dari Kubernetes. Nah, yang user pod ini tuh dalamnya tuh Docker container gitu. Jadinya tuh nanti aplikasi-aplikasinya tuh ada di sini kayak gitu. Nah, ini salah satu contoh microservice di Netflix, arsitekturnya. Jadi emang di Netflix udah banyak banget, makanya mereka udah pakai Kubernetes. Enggak deh, jadi mereka bikin sendiri sih si container orchestration-nya. Dengan adanya Kubernetes atau Docker, jadinya tuh deployment sama development juga lebih enak gitu. Paling gitu sih sharing dari saya. Nah, kalau misalkan mau nyoba Docker, saya udah bikin sampel code-nya di sini. Ini ada sampel. Kalau mau ada yang ditanyain, silakan. Ya kan nggak mau tanya. Sebenarnya Docker nggak begitu ribet sih. Soalnya nggak banyak neko-nekonya. Nggak, coba demoin, Man. Bentar. Tadi tuh ada jalan nggak ya? Tadi tuh nggak jalan. Ya. Bentar. Jadi saya udah bikin aplikasi Lumen pakai MySQL. Ini Lumennya. Nah, sebenarnya simpelnya tuh gini. Pertama tuh kita bikin Docker file-nya dulu. Docker file-nya itu berarti kita ngebuat satu kontainer gitu. Nah, si Docker file ini tuh ada list command-nya. Pertama tuh kita pasti ngambil dulu, paling atas tuh pasti aja command-nya yang from. Jadi kita bakal manggil image yang mana. Image yang mananya itu bisa kita cari di Docker Hub kalau nggak salah. Jadi misalkan, di sini. Misalkan nanti pengen bikin kontainer Redis, tinggal nyari aja Redis. Terus biasanya suka ada lagi di dalam Redis ini ada versinya. Nah, versinya di sini. Nah, ada yang latest, ada yang buster, segala macam. Nah, misalkan udah milih jenis image-nya, kita mau ngambil dari mana, kita tinggal ngejalanin aja kira-kira kontainer kita tuh butuhnya diapain aja ya gitu. Kalau di sini, kalau di yang PHP di sini, saya bikinnya tuh pertama tuh dia ngejalanin dulu extension install buat PHP, PDO MySQL, MySQLi, MBString. Terus setelah itu nge-run buat ngedownload Composer. Habis itu nge-copyin si copy titik, berarti nge-copyin direct satu folder ini ke var www yang ada di kontainer itu gitu. Terus workdir var www berarti dia bakal pindah directory kayak cd kalau di command line. Terus tapi di dalam kontainer gitu maksudnya. Terus nge-run Composer install. Terus nge-expose, berarti nge-expose port 8080 yang ada di
kontainer ke lokal, ke PC kita gitu. Jadi nantinya tuh kalau di PC kita tinggal ngeakses localhost atau IP lokal, IP 127. Ini buat Docker file-nya sih. Nah, kalau mau lebih enak buat development, buat orang development-nya, buat para developer-nya, biasanya pakai yang namanya Docker Compose. Si Docker Compose ini sebenarnya nggak beda jauh, sama-sama aja, cuman enaknya itu kita sebagai developer udah nggak mikirin, misalkan masuk ke project baru, terus di project baru itu ada pakai Redis, ada pakai Mongo, misalkan ada pakai Postgre, banyak banget teknologinya, kan agak malas tuh install satu-satu, biasanya udah dilisin di si Docker Compose-nya. Jadi nantinya ada beberapa service udah dinamain, misalkan yang ini PHP-nya, yang ini yang ini database-nya, nanti terus ada lagi yang ini buat nge-caching pakai Redis, tambah lagi yang ini buat SQL Mongo-nya. Jadinya itu udah semua keintegrasi di satu network yang ada di sini gitu. Jadi udah di-define di Docker Compose.yaml-nya biar semua service yang ada di Docker Compose ini bisa satu jaringan gitu. Paling gitu sih kalau buat penjelasan si file-filenya. Kalau misalkan mau ngejalanin pakai Docker Compose Docker min compose up. Bentar, belum dicek INV-nya. Oh iya. Ini hostnya saya ganti jadi data. Oh, udah deh. Nah, cuman nggak enaknya tuh kalau misalkan, kan kalau di Laravel tuh setiap kita ganti .env-nya biasanya harus nge-rerun PHP artisannya gitu kan, PHP artisan serve-nya. Jadi di sini jadinya tuh kita harus nge-rerun Docker Compose-nya gitu. Kalau ada yang mau ditanyain silakan. Ya kalian emang harus. Sok, ada yang mau nanya. Kalau Kubernetes sendiri ada apa? Contohnya nggak, Mat? Contoh ya dari sumber luar gitu. Contoh gimana ya? Belum nemu sih. Kemarin tuh baru masih dari isi webnya sih kalau buat Kubernetes. Paling kalau nggak salah kemarin nyoba di yang webnya Kubernetes lumayan interaktif kalau mau nyoba. Jadi si itunya tuh dijelasin terus step by step gitu sih. Nah kalau misalkan ini komen buat pengen ngejalanin satu komen yang ada di dalam kontainer gitu, tinggal pakai Docker min compose exec spasi app, terus komennya apa, misalkan PHP artisan, baru keluar. Jadi misalkan mau migrate, mau DB seed segala macem, bisa di situ.
Kira-kira nih kalau apa berarti yang di Nadine yang perlu menguasai Docker kira-kira apa semua orang perlu atau itu Mat cukup cukup satu orang sih, 1-2 orang biasanya tuh di awal doang sih, misalkan nanti bikin service yang green green pakai teknologi apa aja, terus nanti dibikinin Docker Compose-nya bakal ada apa aja, jadi nanti developer lain nggak ribet gitu kan buat ngejalanin aplikasi itu. Terus bikin Docker file-nya buat nanti di-deploy ke production gitu. Nggak ini sih, cukup 1-2 orang aja sih kalau buat Docker. Kalau malah Dockernya harus di setup dari awal berarti. Ya biasanya, misalkan nambah teknologi baru ya. Kalau misalkan biar nggak ribet gitu ya, biar nggak ribet harus nginstal di PC masing-masing si teknologinya, ya lebih enak di Dockernya gitu, ditambahin di Docker Compose-nya. Jadinya nanti tinggal ngeran doang si developer. Soalnya yang Kubernetes lebih ke ini sih Kang, lebih ke orang DevOps sih itu mah. Jadi sebenarnya kita nggak begitu paham juga, nggak apa-apa. Yang penting ya bisa pakai Docker lah, ngejalanin dari Docker Compose. Jadi jalan aja gitu aja dulu. Segitu juga cukup sih harusnya. Ada lagi yang mau ditanyain? Gimana Andang, Syafaat, ada nggak? Fani, Fajri, Maliki. Cuman untuk memperjelas aja nih. Jadi yang Docker file sama Docker Compose itu gimana tuh bedanya tuh maksudnya? Jadi perlu nggak sih Docker file kalau udah ada Docker Compose, atau Docker file itu tetap perlu? Docker file tetap perlu. Jadi Docker file itu file buat ngebikin si aplikasi kita jadi satu kontainer. Batasan Docker file ini apa? Maksudnya cukup setup OS-nya aja, terus yang lain-lain itu Docker Compose, atau sebenarnya Docker file ini juga bisa semuanya tanpa Docker Compose? Cuman satu sih. Kalau misalkan pengen bikin kontainer PHP, ya PHP doang. Pengen bikin kontainer MySQL, ya MySQL doang kalau buat Docker file. Yang saya tahu gitu sih ya. Jadi Docker file tuh jadi cuma satu teknologi gitu. Misalkan ya PHP, Redis kayak gitu. Itu nge-setup bagaimana si aplikasi kita bisa jalan gitu. Misalkan di sini kan pakai Lumen, berarti pakai image-nya yang PHP, terus harus nginstal extension di PHP-nya yang belum keinstall, harus punya Composer, terus Composer install, sampai ke di-expose si portnya biar bisa dijalanin di luar kontainer kayak gitu. Kalau di Docker Compose tuh lebih ke ngegabungin beberapa teknologi biar ketika nge-run tuh semuanya udah koneksiin gitu. Jadi tinggal nge-hit satu endpoint udah aja. Semuanya ready, sudah jalan, udah kekoneksiin, terus MySQL-nya udah ada. Pakai Mongo, misalkan Mongo-nya udah keinstall juga gitu kan ketimbang kita harus nginstalin satu-satu gitu. Apalagi misalkan si PC-nya baru banget nginstal, baru install ulang gitu kan, harus nginstal MySQL dulu, Mongo dulu gitu kan, belum kadang-kadang ada trouble apa gitu. Jadi itu lebih bikin simple aja sih kalau yang Docker Compose. Kalau yang saya lihat ya lebih bikin simple ke developernya gitu. Gimana? Kejawab nggak? Jadi Docker file ini untuk ngebuat kontainernya. Ya. Sedangkan Docker Compose ini untuk setupnya gitu. Ya, jadi ngegabungin beberapa kontainer gitu menjadi satu. Oh, ya. Jadi biar lebih enak gitu developmentnya.
Oke. Soalnya nanti si Docker file ini kan kalau di build itu jadi image. Nah, image itu bisa dipakai di Kubernetes yang di bagian sini. Nah, yang di sini kan ini tuh Docker image. Docker image itu hasil dari build Docker file. Komen build-nya ada di readme-nya sih. Kalau mau lihat. Silakan, ada yang mau ditanya lagi? Ada yang masih kurang paham? Nah, ini kalau misalkan pengen nge-build Docker file jadi image, tinggal Docker build, nama image-nya apa, versinya berapa, atau tag-nya apa gitu. Di build. Nanti kalau udah di build, namanya dipakai buat nge-run jadi image-nya di-run jadi kontainer gitu. Nggak ada yang mau tanya lagi? Pada lancar nggak ngejalanin Docker? Takut mau ada yang nyoba, coba aja di-clone terus cobain. Biar apa? Tapi lumayan ini sih, makan kuota sih. Soalnya waktu pas Docker Compose up ngedownload, Berapa gede Bang tuh Mas buat Compose-nya itu? tergantung image-nya. Misalkan banyak image-nya, misalkan si image-nya emang gede, itu ada story-nya bentar ya. Ya lumayan lah. Kecil sih. Biasanya satu kontainer tuh paling ke 50 mega atau 100-an mega lah. Nggak terlalu, itu kan nggak terlalu gede lah gitu. Beda kalau misalkan yang kalau pakai virtual mesin itu kan bisa bergiga-giga kan, soalnya itu ngedownload OS gitu, bukan apa ya, bukan teknologinya yang dipakai. Ya, oke. Kan udah pada install Docker kan tuh, dicobain aja. Ya sok bisa nyobain. Terutama Kecil-kecil yang sih. di tim Nadine sih. Paling gede juga paling 100. Oh tapi ada Mas, jadi kalau misalkan ada si kontainernya tuh OS, jadi kalau emang mungkin ada apa ya, ada kasus khusus mungkin dia butuh satu service yang pakai OS-nya, itu bisa gitu. Jadi nggak cuman teknologinya yang dipakai, tapi OS juga ada gitu pilihannya, takutnya butuh. Kan udah pada nyoba-nyoba belum? Yang lain gimana nih? Udah nyoba belum? Kalau ada yang nggak ngerti tanya aja, biar dicari bareng-bareng. Gimana itu? Maliki, Mas Andang, Mas Fajri, sama Mas Fani. Mat, nanya dong. Ya gimana? Kalau engine X di luar Docker apa di dalam Docker?
Nginx di dalam Docker bisa. Jadi kalau yang contohnya apa kemarin lihat tuh yang Laradoc tuh si Nginx-nya di Docker juga. Jadi hampir semua teknologinya dia bisa berdasarkan ya kontainer gitu. Oh, oke. Yang lain udah pada paham beda image, beda kontainer. Iya tuh takutnya. Image tuh hasil build dari Docker file. Container tuh hasil run dari suatu image gitu. Jadi Docker nge-run image jadinya kontainer. Mungkin kalau kayak apa? Kalau image itu berarti itunya ya. Kalau di VM itu ya kayak file VNDK-nya gitu nggak sih? Enggak ya? Apa VDS? Iya. Kan kalau Jadi kita bisa copy gitu ya? Ya. Tapi kalau di Docker si image-nya itu bukan di-copyin tapi dimasukin ke Docker Hub biar nanti bisa dipakai sama orang lain atau dimasukin ke image registry gitu, semacam Docker Hub. Sama kayak npm registry lah ya, maksudnya Nah, tinggal ya. gitu. Jadi kayak nanti ada GitHub-nya gitu, dimasukin ke situ nanti bisa dipakai bareng-bareng gitu. Atau yang private-nya bisa ada juga kayak gitu. Jadi ketika nanti butuh orang lain, kita udah ngebikin nih gitu, biar lebih gampang. Tinggal pakai nama image-nya aja gitu. Iya. Kan sebenarnya kalau misalkan ngelihat misalkan yang Ning, kalau nggak salah ada bisa dilihat gitu. Nggak ada deh. Ada lagi? Jadi kalau misalkan nanti ada pakai Docker, harusnya nggak begitu susah lah, jangan takut. Soalnya biasanya masalah-masalah juga bisa di-solve di Google, santai. Terus nge-build Docker file atau Docker Compose juga nggak begitu susah. Masih kebaca lah sih sintak-sintaknya.
Yuk, ada lagi. Nggak ada yang mau tanya lagi nih? Udah paham semua berarti. Oke. Paling dari saya segitu buat nge-share tentang Dockernya. Simple banget sih. Maaf kalau misalkan ada kurang-kurang atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.